Halo guys, perkenalkan nama saya Rudolf. Saya adalah founder dari Gamma Cloud Bimbel. Kami bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik. Kami juga bergerak di bidang teknologi informatika dan juga saham. Dan yang terakhir kami bergerak di bidang ekonomi. Kami akan membahas beberapa topik sebagai berikut. Halo tenaga pendidik, kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Mari kita bahas satu persatu. Kerangka kurikulum ini adalah rangkaian dari merancang kurikulum. Materi yang kita bahas adalah pertama pendahuluan, lalu kerangka dasarnya, selanjutnya profil pelajar Pancasila, lalu struktur kurikulumnya, dan prinsip pembelajaran dan asesmennya. Ini adalah materi tahap pertama. Profil pelajar Pancasila itu didefinisikan sebagai profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Jadi ada 6 di sini yang menjadi kata kuncinya. Ya. Pertama adalah iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Ya. Kemudian ini ya tidak beda jauh dengan kurikulum 2013, cuman ada pengembangan sedikit ya. Lalu yang kedua adalah kebinekaan global. Nah, ini poin yang kedua. Jadi di sini adalah pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa. Jadi secara global kita tidak terlepas dari kehidupan dunia. Jadi kita tidak hidup hanya di Indonesia. Jadi perkembangan dunia juga menjadi bagian daripada pendidikan itu sendiri. Baik itu kebudayaan, kemudian berkomunikasi, interaksi, lalu harus juga berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi ini poin yang kedua. Kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Mandiri. Mandiri ini pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Jadi diharapkan peserta didik yang nantinya kita akan didik, mereka bisa mandiri, belajar mandiri, baik secara literasi, membaca maupun numerik. Selanjutnya adalah bergotong royong. Dalam istilah yang lama disebut dengan berkolaborasi. Ini tidak berbeda jauh. Dengan bergotong royong, ini pelajar ini memiliki kemampuan ya secara kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan dan kebaikan bersama. Jadi kalau ada satu pekerjaan dibagi oleh 5 secara bersamaan, maka pekerjaan itu menjadi ringan. Kalau satu orang yang berpikir dengan 5 orang berpikir, itu jauh lebih bagus 5 orang yang berpikir. Kenapa? Ada yang mengkoreksi, ada yang mendesain, ada masukan-masukan, sehingga hasil yang dicapai juga akan lebih bagus. Berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, ini tidak jauh dengan 2013 ya. Critical thinking. Jadi bernalar kritis itu sudah termasuk siswa-siswa yang sudah mencapai tingkat yang analisis C4, C5, C6 ya. Nah, evaluasi dan create C6. Ya. Anak-anak ini kita akan harapkan nanti bisa bernalar kritis. Mereka akan bisa memecahkan masalah jika ada satu permasalahan yang mereka hadapi, baik itu pelajaran maupun di dunia lingkungan atau lebih berkembang nanti di dunia kerja ya. Permasalahan-permasalahan ini bisa diatasi dengan tahapan-tahapan cara berpikir yang kritis. Ya, sebenarnya ada beberapa tahapan ya dari mulai tingkat bawah ya C1 yang disebut dengan memorize, pengingat, kemudian juga memahami atau pemahaman, lalu mengaplikasikan atau menerapkan C3, lalu C4. Bernalar kritis ini tergolong C4. Ya, C4. Mengapa? Bagaimana? Nah, ini dia. Jadi
siswa-siswa dia atau peserta didik ini kita harapkan nanti mereka bisa bernalar kritis. Lalu yang keenam adalah kreatif ya, bahasa banyak create ya, mengkreasi. Kalau bahasa aslinya create. Nah, diterjemahkan kreasi atau kreatif. Kreatif itu orang yang berkreasi. Jadi pelajar-pelajar ini nanti kita harapkan mereka dapat berkreasi menjadi orang yang kreatif, bisa menciptakan hal baru, bisa memodifikasi ya, dan berinovasi. Inilah yang diharapkan dari kurikulum 2003. Demikianlah pembahasan kurikulum Merdeka kali ini. Semoga dapat membantu Anda sekalian. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.